Shalom. Nah, saudara yang kekasih, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah berkenaan dengan kita mengenang kembali kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita punya Tuhan itu mati, saudara. Ya, dan inilah yang kadang menjadi bahan olokan bagi orang lain. Punya Tuhan kok mati, ya. Karena mereka nggak ngerti bahwa kematian itu ada berkelanjutan sampai pada kehidupannya, kebangkitannya. Ya. Nah, saudara, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Kematian Tuhan Yesus itu tidak hanya penting, tetapi sangat penting. Saya ingin saudara merenungkan ini. Apa sih artinya penting itu? Penting itu artinya berguna untuk seseorang, ya kan? Jadi penting itu artinya sesuatu yang dapat dinikmati dan menguntungkan seseorang. Nah, kematian Tuhan Yesus itu bukan saja cuma penting, tetapi sangat penting. Ya, baik, kita akan membaca ayatnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan, sebab yang sangat penting, bukan hanya sekedar penting, sangat penting, telah aku sampaikan, telah aku beritakan kepadamu, yaitu yang sudah dan yang telah ku terima sendiri, kata Paulus ini, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, aneh ini. Jadi ada berita penting, ada berita yang sangat penting. Ada peristiwa yang penting, tetapi juga ada peristiwa yang sangat penting, ya. Nah, kita perhatikan semua pelayanan Tuhan Yesus ketika dia berada di muka bumi itu penting, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, sesungguhnya itu mengandung satu hal yang sangat penting, ya, berkenaan dengan kelahirannya. Tuhan Yesus lahir itu penting, saudara. Karena apa? Untuk memenuhi, menepati janji Allah yang sudah pernah disampaikan kepada Nabi Yesaya. Bahwa seorang anak darah akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, dan namanya disebut sebagai ajaib. Ya, Allah yang perkasa dan lain sebagainya. Jadi pentingnya kelahiran Yesus itu adalah menggenapi nubuat yang sudah disampaikan oleh Allah. Janji. Dan perhatikan ketika pelayanan Yesus itu penting. Orang-orang Majus dari negeri timur datang untuk menemuinya. Ya. Jadi waktu kelahirannya itu sangat penting. Nah, kemudian ketika dia sudah bertumbuh besar dan mulai melayani, itu juga penting, saudara. Bayangkan orang yang sakit disembuhkan. Orang yang sedang punya beban dalam pekerjaan, ketika murid-murid itu melemparkan jalannya dan selalu tidak mendapatkan ikan, pekerjaannya selalu gagal, ditolong oleh Tuhan. Labuhkan di tempat yang paling rendah. Loh, aku sudah melempar ke sana kemari kok. Labuhkan jalamu. Dan apa, saudaraku? Ketika jala dilempar, ikan yang didapat terlalu banyak. Orang yang punya pekerjaan yang lagi bermasalah ditolong oleh Tuhan. Orang tidak mungkin kelaparan. Bayangkan 5.000 orang lagi bersama-sama dengan dia.
Mereka tidak sambat saudaraku, tapi Tuhan tahu. Mereka sedang kelaparan. Ya. Dan berkata, aku tahu mereka sedang kelaparan. Kumpulkan roti yang ada. Yang ada cuma 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bayangkan. Untuk apa itu? Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan 5.000 orang itu makan sampai kenyang. Bahkan masih sisa 12 bakul. Enak enggak? Jadi ketika Tuhan Yesus berada di muka bumi, itu penting, saudaraku. Ya, apa yang dikerjakan itu sangat penting, menguntungkan orang banyak, menguntungkan orang lain, menguntungkan pengikut-pengikutnya. Tetapi ternyata hal itu masih belum cukup. Penting, penting di segalanya. Kelahirannya penting. Pelayanannya juga penting. Tetapi ada yang sangat penting, saudaraku ya. Ada yang sangat penting. Bukan hanya sekedar penting, tetapi sangat penting. Ya, adalah kematiannya. Percuma dia melayani segalanya, menolong orang banyak, tetapi tiba-tiba masalah kematian tidak terjadi. Saudara, Paulus mengatakan, sebab bukan saja penting, tetapi yang sangat penting. Sangat penting itu lebih daripada yang penting. Telah aku sampaikan, telah aku beritakan kepadamu. Karena apa? Itu sudah menjadi pengalamanku. Saya merasakan hal itu sangat penting. Yang ku terima sendiri, yang ku nikmati sendiri, bahwa Kristus telah mati. Jelas dikatakan Yesus telah mati. Ya, sekali lagi saya sampaikan bagaimana teman saya tanya sama saya. Kon saya ini dari orang Kristen, ya. Ya, teman saya waktu itu masih SMP. Ya, saya SMP masuk Kristen. Iya, Pak. Kon gak keliru dah. Wong Tuhan itu mati, kok orang lain tahu, saudara, bahwa Yesus itu telah mati. Tapi tidak penting bagi mereka. Kalau saudara tahu bahwa Yesus itu sudah mati dan saudara tidak menghargainya, itu tidak penting bagi saudara. Karena Paulus mengatakan, apa yang sudah kuterima sendiri telah menjadi pengalamanku sendiri. Aku merasakannya, bahwa kematian Yesus Kristus itu sangat penting. Haleluya. Ya, jadi kematian Tuhan Yesus itu sangat penting, saudaraku ya. Nah, sejauh mana pentingnya? Kita perhatikan di sini. Karena kematiannya itu mati untuk menebus dosa. Siapa yang bisa bebas dari dosa? Ya, saudara, tidak akan pernah orang bisa melepaskan diri dari dosa. Ya, nah apa yang dimaksudkan dengan dosa itu sesungguhnya? Ini berulang-ulang memang kita sudah paham ya. Apa yang dimaksudkan dengan dosa itu sesungguhnya, saudaraku? Dosa itu bukan mencuri, bukan membunuh, bukan berzina, bukan berbohong. Itu enggak, bukan dosa, saudara, salah. Loh, kalau gitu boleh ya mencuri, boleh ya berbohong. Oh, malah salah. Karena mencuri, membunuh, berzina, berbohong itu adalah tindakan dari orang yang sudah berada dalam status dosa. Tapi yang dikatakan dosa itu bukan mencuri, membunuh, berbohong, itu bukan. Tetapi yang namanya dosa itu adalah pelanggaran. Ya, pelanggaran, melanggar. Melanggar itu artinya tidak taat. Melanggar itu artinya tidak patuh kepada perintah, kepada aturan, kepada tatanan, ya. Nah, dikatakan di sana 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa itu adalah melanggar juga hukum Allah.
Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini saudara perlu dipahami, dosa itu melanggar. Kalau saudara melanggar lalu lintas, pasti ditilang. Ya, pasti ditilang. Kenapa? Melanggar aturan. Jadi dosa itu sesungguhnya adalah pelanggaran atau enggak taat. Nah, mulai sekarang kita perlu hati-hati saudara ya. Kalau ada aturan, ada apapun harus taat. Kalau enggak, pasti saudaraku akan terjadi masalah dalam kehidupan kita. Ya, jadi dosa itu adalah satu tindakan pelanggaran, satu tindakan yang tidak patuh, tidak taat terhadap aturan, terhadap tatanan. Itu namanya dosa. Ya, pelanggaran itu dimulai dari Adam dan Hawa. Ya saudara, orang berpikir orang yang baru dilahirkan tidak ada dosanya. Ini satu pemikiran yang keliru. Karena dosa itu ada bibit awitnya, saudara. Ada awal mulanya. Dosa itu adalah pelanggaran dimulai dari Adam, ya, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara, dosa itu sebelum kita menerima akibatnya itu menyenangkan, ya. Benar saudara. Dosa itu sebelum kita menikmati akibat daripada dosa itu adalah satu tindakan yang menyenangkan. Karena setan sudah menanamkan benih itu di dalam kehidupan manusia. Ketika ular datang, ya, setan melalui ular datang kepada Hawa. Dia nggak datang dengan, ya, secara bengis, tidak. Tahu-tahu setan datang, kemana? Ayo, lari perempuan itu. Atau paling tidak diambil batu, dilemparlah si setan itu. Tapi datang dengan lemah lembut, saudara, seperti ular berjalan begini. Halo Hawa, selamat pagi ya Hawa. Oh, selamat pagi lah. Selamat pagi. Nah kan, kalau ada orang yang beretikat baik kan pasti dilayani juga dengan baik. Tapi sayang di balik kebaikan daripada setan itu adalah kejahatan untuk menjatuhkan. Hati-hati saudara. Ya, tipu muslihat. Setan itu datang dengan tipu muslihat untuk menggagalkan, menjatuhkan manusia. Halo Hawa, selamat pagi. Aku mau tanya ya. Tanya apa? Boleh enggak pohon-pohonan di dalam taman ini dimakan buahnya? Nah, sebenarnya Hawa enggak ngerti, tapi sudah diberitahu lebih dulu oleh Adam. Adam yang ngerti firman Allah lebih dulu, pelarangan itu. Jangan kamu makan buah ini ya, kalau kamu makan kamu mati. Nah, kemudian firman itu diteruskan kepada Hawa. Dan apa yang terjadi? Hawa jadi paham. Tidak hanya paham, hafal. Luar biasa loh. Kalau kita bisa contoh Hawa ini, saudara, firman Allah itu tidak hanya didengar tapi dihafalkan. Bagaimana Hawa? Boleh dimakan? Oh boleh. Semua boleh dimakan kecuali satu. Jangan engkau makan, sebab kalau engkau makan kamu pasti mati. Hafal melontok saudara. Bangga ya? Saya pernah ditanya oleh para mahasiswa ini, ya waktu saya ngajar dulu. Opa, panggil saya kan mesti opa semua. Opa, gua hafal ya ayat-ayat firman Allah. Bagaimana caranya ya opa? Oh, kalau kamu ingin hafal, nanti minta ke bagian bidang mahasiswa ya. Supaya kamu dipraktekkan di tempatnya seorang pendeta di rumah, di gereja, yang pendetanya suka bertengkar dengan istrinya.
Pasti kamu hafal. Duh, kok gitu apa? Iya, coba perhatikan. Ada pendeta, suami istri. Istrinya datang kepada suami. Pak, tolong saya diantarin ke pasar. Apa jawab suaminya? Berangkat sendiri. Aku capek. Loh, nggak sengak banget ya. Loh, aku naik apa? Naik ojek. Ya sudah. Dia berangkat ke pasar sendiri. Sambil hatinya jelas berundel ya. Nah, sampai di pasar, dia belanja, ada roti. Penjual roti ya, roti itu kesenangan suaminya. Waduh, kalau sudah lihat roti itu bangganya si suami itu, cepet-cepet dia beli biasanya. Langsung dia beli. Ya. Nah, ketika pulang, dia sampai di depan rumah, si roti itu dikeluarkan. Ditaruh di atas ranjangnya yang paling atas. Jalan, suaminya lihat. Wih, kaget. Nah, minta roti itu, mah. Ayat firman Allah yang keluar. Nah, kalau bertengkar suami istri pendeta itu ayat firman Allah yang keluar. Mah, minta rotinya, mah. Dijawab, firman Allah telah berkata, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Firman Allah kan? Iya, mah. Tapi firman Allah akan mengatakan, mintalah, pasti kamu akan diberi. Nah, suaminya jawab dengan firman Allah. Istrinya jawab lagi, sudah tertulis dalam firman Allah, yang tidak bekerja tidak patut makan. Suaminya jawab lagi, iya mah, tapi firman Allah kan mengatakan, ampunilah saudaramu, kasihilah dia. Akhirnya nggak tahan ini si istri, langsung dikasih. Nih, dan sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, firman Allah lagi yang kan. Jadi kalau ingin hafal ayat, minta praktek di tempat gembala yang suka bertengkar dengan suami istrinya suka bertengkar, pasti hafal ayat. Karena kalau bertengkar pasti ayat yang keluar. Bagaimana kalau saudara bertengkar? Apa yang keluar? Yang rohani atau yang rohana? Nah, kalau yang rohani pasti ayat-ayat terus bergantian gitu ya. Tapi kalau yang rohana, umpat terus. Hawa itu hafal ayat firman Allah. Ditanya oleh setan, si ular itu. Dia jawab, semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya dengan bebas, kecuali satu yang tidak boleh kami makan. Sebab kalau kami makan, kami pasti mati. Hafal ayat. Saudaraku, tapi hafal ayat saja itu enggak cukup. Ya, orang Farisi itu hafal ayat firman Allah, tapi enggak cukup. Apa yang kita dengar harus kita praktekkan, harus kita lakukan. Nah, tetapi dengan bujuk rayu si setan itu, saudaraku, akhirnya, kamu ditipu oleh Allah, wah. Karena Allah tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Bayangkan bisa mengerti yang baik dan yang jahat. Iya ya. Nah, langsung Alkitab katakan ketika dia melihat buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, hatinya mulai goncang. Hati-hati jika dalam melihat, hati-hati matamu melihat, hati-hati matamu melihat, Allah Bapa di surga melihat dengan nyata, hati-hati matamu melihat. Saudara, hati-hati ya. Manusia jatuh itu dimulai dari mata. Makanya BPJS tidak menanggung penyakit mata itu. Betul. Saya kemarin ke BPJS karena mata sudah mulai kurang. Saya didaftar ditolak. Loh Bapak,
Tadi dari adu sada. Iya, nggak bisa Pak kalau double. Ya, jadi harus ditunda. Ya sudah, nanti kalau kurang retreat saja saya ke air mata, saya kabur kan. Ya, tapi saya memang penyakit mata itu bukan apa. Yang ditolak oleh BPJS itu penyakit mata dan hidung. Itu nggak dilayani, saudara. Benar. Mata keranjang, hidung belang. Itu nggak dilayani oleh BPJS. Makanya hati-hati supaya tidak sakit mata, tidak sakit hidung. Ya, pasti nggak dilayani tadi. Ketika Hawa melihat, sedap rasanya, mulai hatinya goncang. Ya, dari mata turun ke hati. Mulai tangannya bertindak mengambil pohon itu. Buahnya diambil dan dimakannya. Ini awal mula dosa. Nggak taat aturan, nggak taat perintah, melanggar firman Allah. Karena dosa itu adalah pelanggaran. Ya, tapi tidak berhenti sampai di situ, saudaraku, berlanjut. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, serta diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun makan. Aduh, saudara, jelas Alkitab mengatakan suaminya bersama-sama dengan dia. Loh, kok ya tidak melarang? Ketika dikasih buah itu kok diterima, dimakan. Coba pikirkan, kenapa si Adam ini? Karena dia sudah terlanjur cinta sama istrinya. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Betul kan? Sebab itu perhatikan, banyak orang gagal dalam segala hal karena jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya. Ya, saya dulu pinter nyanyi-nyanyi gitu, saudara. Soal saya dulu itu artis sebenarnya. Ya, benar. Saya dulu itu biduan, nyanyian duniawi itu, Rahmat Kartolo, Hari Nurti. Itu nyanyian saya dulu. Ya, dan saya pernah ditawari untuk jadi artis, jadi bintang film. Betul saya. Kalau saya jadi bintang film, saya nggak di sini. Cuma sayangnya nggak dikasih tahu gaji apa gitu loh. Ya, benar, saya tolak. Jadi saudara, hati-hati dengan mata ini. Nah, si Adam ini sudah terlanjur cinta sama si Hawa. Begitu disodori satu tindakan yang dosa. Sekali lagi, kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat, diambil saja itu, buahnya dimakan. Karena dia bingung juga, saudara. Kalau saya tolak, Hawa marah, minggat, saya nggak ada istri lagi. Karena pada waktu itu perempuan cuma satu, Hawa. Coba kalau ditinggal oleh Hawa, siapa lagi nanti? Ini asal muasal daripada dosa. Pelanggaran itu dimulai dari Adam dan Hawa. Ya, lalu dia mengambil buah itu dan dimakannya. Ya, dan saudara tahu akibat dari pelanggaran itu. Saudaraku ya, dosa bukan berarti begitu saja berlalu. Tidak. Setiap pelanggaran pasti ada akibatnya. Ya. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 di situ dikatakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam Taman Eden pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia. Nah, Allah itu senantiasa ingin bersekutu dengan manusia, saudaraku. Ciptaannya yang paling mulia, yang paling lebih daripada yang lain adalah manusia. Dan Allah ingin selalu berkomunikasi, berbicara dekat dengan manusia. Tapi sayang, dosa telah menjauhkan hubungan ini. Ketika Allah berjalan mengunjungi manusia di Taman Eden, bukan dengan angin puting beliung, ya, tetapi pada waktu angin sejuk. Kalau Allah datang pasti ada damai sejahtera, angin sejuk.
Apa yang terjadi? Hubungan putus. Manusia bersembunyi, ya. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Dosa membuat hubungan itu retak. Bayangkan kalau anak bersalah sama orang tua atau istri dan suami, mulai ada masalah, pasti hubungan itu jadi retak. Ya. Akibat dosa, hubungan antara manusia dan Allah kemudian menjadi retak, ya. Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19 tadi, ya, dikatakan firman Allah kepada perempuan itu. Perempuan lebih dulu. Susah payahmu waktu mengandung, akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Wah. Saya ingin tahu saudara-saudara yang waktu melahirkan, waktu ditangani bidan, mau melahirkan langsung ayo, pasti, aduh, doakan saya ya Pak, doakan ya. Kenapa? Sakit. Padahal awalnya Allah tidak menciptakan kesakitan waktu manusia itu melahirkan. Akibat dosa, maka kamu akan kesakitan waktu melahirkan. Coba kalau nggak sakit seminggu lahir, seminggu lahir, seminggu lahir, ya kan? Karena nggak sakit kan? Tapi karena kesakitan, karena wis Pak, jangan dulu Pak, 5 tahun sepisan aja, ya, melahirkan lagi. Karena sakit, ya. Namun kau akan birahi kepada suamimu dan dia berkuasa atasmu. Saudara-saudara, akibat dari pelanggaran adalah dosa. Perempuan diberikan kesakitan waktu melahirkan, ya. Dan kepada manusia ini artinya kepada Adam. Oh, dia yang sudah mengerti firman Allah tapi nurut begitu saja. Ya. Cinta ya cinta saudara, tapi kalau berbuat dosa jangan nurut ya. Kalau dibuat melanggar jangan. Suami-suami punya hati yang tangguh. Akibatnya, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan kemudian berlanjut dengan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah ini karena engkau. Tanah yang subur makmur dikutuk oleh Tuhan. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Artinya engkau akan bekerja keras. Ayo sekarang kalau kita tidak kerja, Alkitab saja mengatakan dalam 1 Tesalonika, yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jadi jangan salahkan saudara kalau Anda sampai yang bekerja siang malam, lembur, terus tapi masih kurang, terus bekerja keras, itu karena dosa. Padahal awalnya Allah itu berkata, kamu makan semua pohon-pohon dalam taman ini, kuasai binatang-binatang di darat dan di udara, di laut. Loh, Allah itu menyediakan dengan cuma-cuma, dengan bisa menikmati dengan gampangnya. Tetapi sekarang setelah dosa itu masuk, dengan bersusah payah engkau akan makan rezekimu, ya, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Sudah kerja keras, sudah lembur, masalah itu ada saja, saudaraku. Ayo coba bayangkan. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Lalu tidak kerja keras, tidak makan. Ya, jadi sebab itu jangan salahkan mereka yang kerja sampai siang malam itu. Sudah tua, masih mikul saja. Ya. Jadi jangan salahkan. Nyambi kerja itu, nyambi kerja ini. Sudah punya ini, masih cari kerja. Karena apa? Karena kebutuhan.
dengan bersusah payah, ya. Sampai engkau kembali kepada tanah, sampai engkau mati. Saudara, manusia itu tidak ada bahagianya, ya. Sampai engkau mati, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ngeri, saudara, kalau kita ngerti ini, ya. Oh, berbahagialah orang yang suka mendengar firman Allah, karena mereka jadi paham, jadi mengerti kenapa aku terjadi masalah hidup ini begitu ribet, begitu ruwet. Ternyata karena Bapak Adam dan Hawa yang telah jatuh di dalam dosa. Ya, saudaraku, celakanya di sini kita perhatikan, tidak berhenti sampai di situ. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27 dikatakan di sana. Dan sama seperti manusia sudah ditetapkan untuk mati. Hanya satu kali saja. Jadi enggak mati, hidup, mati, hidup, mati. Enggak. Sekali saja. Tetapi sesudah itu dihakimi. Saudaraku, ternyata dosa itu menimbulkan hal yang sangat tidak menyenangkan, ya. Bukan berarti Allah itu kejam. Tidak. Karena sesuai dengan porsinya. Makanya kalau kita tidak mikir sekarang, saudara, nanti getun buru itu gak ada gunanya. Ya, kalau kita tidak mikir sekarang, pikirlah sekarang. Ya, mati itu bukan satu keuntungan, saudaraku, ya. Kecuali Paulus mengatakan bahwa mati itu adalah keuntungan. Karena mati di dalam Kristus. Tapi kalau tidak percaya kepada Tuhan, mati itu satu kerugian. Banyak orang kadang-kadang nekat bunuh diri, mati saja karena utangnya terlalu banyak, tidak bisa bayar, lebih baik mati. Makanya jangan banyak-banyak utang, saudara. Ya, bangga sekali utangnya banyak, yang nagih banyak datang, bangga. Nanti kalau tidak bisa bayar, langsung bunuh diri saja. Cinta ditolak, langsung bunuh diri. Ya, cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau dukun tidak bisa menolongnya, lebih baik bunuh diri. Saudara, kalau cinta ditolak, saya ajari, ya. Cari lagi. Benar. Aku ditolak, cari lagi. Di sana cari lagi, ditolak lagi, cari lagi. Di sana cari lagi, ditolak lagi. Kalau bolak-balik ditolak, koreksi diri. Itu baru benar. Bolak-balik ditolak. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, akibat dari perbuatan dosa itu tidak berakhir dari tanah kembali kepada tanah. Ternyata nanti kita akan dibakar jadi sate. Benar, saudara. Ini firman Allah. Sama seperti manusia ditetapkan, ditentukan, sudah dipastikan untuk mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Ya. Ya, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, ya. Demikian maut juga telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi perhatikan, saudara, tidak hanya kepada Adam dan Hawa saja, tapi menjalar juga kepada kita. Ngeri, ya, saudaraku. Jadi tidak ada seorang pun, memang kita lihat tidak ada seorang pun yang nggak akan mati. Ya. Nah, saudaraku, akibat dosa satu orang ternyata menjalar kepada semua orang yang berbuat dosa. Ya, Roma pasal 7 ayat yang ke-24, Paulus sampai sempat nangis. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari maut? Ayo, siapa? Berapa yang harus kita bayar bebas dari hukuman?
Nggak bisa. Paulus loh, dia orang Yahudi, berani mengejar-ngejar Yesus. Tapi ketika dia tahu dosanya, dia menangis. Aku manusia celaka ini. Siapa yang bisa membebaskan? Ya, sudah tidak ada yang bisa membebaskan diri dari maut. Kita semua. Paulus saja seorang yang beragama, seorang Farisi, sempat nangis dia karena dia sadar bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa bebas dari hukuman, bebas dari maut. Kok kita kadang-kadang nyepelek nih? Apa nyepelek nih? Menganggap rendah, menganggap ringan dosa hati. Tidak ada. Ya, haleluya. Nah sekarang ternyata hidup manusia itu sia-sia. Sia-sia. Kita ngumpul harta yang banyak pun sia-sia. Kita jaga kesehatan sedemikian rupa pun tetap sia-sia. Karena firman Allah mengatakan sia-sia. Ya. Ternyata hidup ini sia-sia. Sia-sia itu tanpa guna. Apapun ya. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, kesia-siaan belaka. Tanpa guna, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi ternyata saudara, apa yang diupayakan oleh manusia itu sesungguhnya adalah sia-sia, percuma. Kita yang belajar tinggi-tinggi, percuma, sia-sia. Loh, saya saja loh yang sudah belajar sampai Tuhan izinkan jadi dosen, sekarang nganggur. Sia-sia kan? Benar. Saya masih ditarik-tarik untuk ngajar secara online, tapi kesehatan terganggu. Akhirnya saya nggak mau lagi. Nah, sia-sia. Ya. Nah, tapi tunggu dulu saudara. Hei. Tunggu dulu. Jangan kemudian karena nama disebutkan tadi semua sia-sia langsung putus asa. Oh. Jangan saudara. Bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Ya. Memang manusia yang pertama itu sudah gagalnya setengah mati. Begitu sudah diancam dengan kematian, masih diusir keluar dari Taman Eden dan dijaga oleh malaikat berpedang yang pedangnya itu berapi. Saudara, akibat dosa fatal ternyata. Ya, sebab itu jangan main-main dengan dosa ya, karena fatal, saudara. Tapi tunggu dulu, saudara. Ya, kita sudah berada di sini, tunggu dulu. Dengar firman Allah, ya, tunggu dulu, ya. Yang sangat penting sekarang itu namanya, yang kita perlu tunggu, saudara ya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga tadi dikatakan, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Tunggu dulu, jangan begitu gelisah. Ada berita penting telah aku sampaikan kepadamu pada hari ini, yaitu apa yang sudah kunikmati, kurasakan sendiri, bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman Allah. Firman Allah tidak pernah bohong, saudara. Manusia bisa bohong karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Ya, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Allah itu adalah Allah sendiri. Dan Allah itu bukan manusia yang gampang sekali bohong seperti kita. Ya, pagi kedelai, sore sudah jadi tempe, besok gosok. Itu manusia. Tetapi Allah bukan manusia yang gampang sekali tidak menepati janjinya. Tunggu dulu. Yang sangat penting, saudaraku ya, haleluya, kematian Kristus
untuk penebusan. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan di sana. Sebab hidupmu sia-sia karena berbuat dosa, tetapi kamu tahu bahwa kamu telah ditebus sekarang dari cara hidupmu yang sia-sia. Nah, tadi kan sia-sia. Sia-sia hidup ini. Apa yang kita kerjakan sia-sia, percuma, tanpa arti. Tetapi hidup yang sia-sia itu terselesaikan. Karena kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Dari Adam dan Hawa. Bukan dengan barang yang fana. Ya, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, saudaraku. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus Yesus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Loh, maksudnya dengan darah itu gimana sih? Ya dengan darahnya Tuhan. Bagaimana bisa keluar darahnya? Dia harus mati, ditombak, disalibkan. Baru dia keluar darah. Ya. Waktu Laskar yang menyalibkan itu ingin tahu mati enggak, benar-benar mati enggak, ditombak. Jos. Darahnya keluar. Dan Laskar itu berkata, dia benar-benar anak Allah. Luar biasa. Dia benar-benar sudah mati. Ya, jadi Yesus itu bukan pura-pura mati, tapi benar-benar mati. Dan kematiannya sangat penting karena melebihi emas dan perak untuk menebus segala dosa kita, sebesar apapun dosa saudara. Yang membuat saudara menjadi hidup yang sia-sia. Hari ini kita mendengar firman Allah yang sangat penting, saudara ya. Telah kuterima sendiri, kata Paulus, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, ya saudaraku, dan menebus dosa kita bukan dengan barang yang fana, bagaikan emas. Berapa karat pun emas masih bisa dihitung nilainya. Ya, 1 kilo emas masih bisa dihitung nilainya, berapa karatnya, dan masih bisa diketahui harganya. Tetapi darah Yesus itu mahal, tidak terhitung. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita sekarang boleh berbahagia, ya. Haleluya. Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan gratis, dengan cuma-cuma, karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Nggak usah bayar kita, saudara. Modalnya satu, percaya saja. Percaya saja, itu modal. Yang Tuhan inginkan bukan karena kita melakukan sesuatu. Kita diberikan dengan cuma-cuma. Kita diberikan dengan gratis, saudara ya, oleh penebusan darah Yesus. Kolose pasal 1 ayat yang ke-14. Di dalam Yesus, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi orang yang diampuni salahnya, yang diampuni dosanya. Kalau penjahat itu dimasukkan ke dalam penjara, kebahagiaannya ketika dia dibebaskan, ya, dia lepaskan. Ya, berapa lama dia terkurung dalam penjara, tetapi ketika dibebaskan, bahagia sekali. Saudara, apapun yang terjadi atas hidup kita, kalau kita yakin dosa kita sudah diampuni, kita lah orang yang paling berbahagia. Kalau saudara sedih terus, oh salah. Bahagia, karena dosa sudah dibebaskan. Ya saudaraku, jangan berduka lagi ya. Ayo kita bersuka cita sebab Tuhan telah membebaskan kita. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Ya, kamu diselamatkan oleh apa?
percaya oleh iman. Bukan karena kita beli, saudara. Cuma percaya saja. Modalnya orang Kristen cuma satu, saudara. Percaya. Kalau saudara percaya, selamat. Kalau nggak percaya, semaput. Ya, ayo. Dikasih jalan enak itu kadang-kadang menyepelekan, saudaraku. Alah, percaya Tuhan Yesus. Masa cuma percaya. Akhirnya meremehkan. Padahal firman Allah katakan, diselamatkan oleh iman, diselamatkan oleh keyakinan, oleh percaya, dan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian hadiah dari Allah. Haleluya. Saudaraku, Allah itu begitu luar biasa kemurahannya ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang sombong ya. Ya, kalau bukan saya. Ya, kalau bukan saya. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen pasti kita tetap bersyukur semua karena Tuhan. Ya. Jadi hidup kita ini sebenarnya adalah hidup yang sangat luar biasa. Ya, keberuntungan kita. Karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang lebih untung daripada kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dibeli dalam arti bahwa sudah beralih hak milik. Ya. Kalau yang namanya dibeli, saya beli sesuatu, ya itu sekarang milik saya. Ya. Kita adalah orang-orang yang dibeli ya. Haleluya. Nah, saudaraku, sekarang masalahnya sebagai manusia yang punya perasaan, punya daya pikir, pasti juga memikirkan ya. Nah, kalau gitu apa ya yang harus kita kerjakan sekarang? Apa? Kalau kita dikasih apa-apa gitu ya, ayo. Kira-kira apa ya yang saya bisa balas? Nah, kadang-kadang kan ada keluarga yang selalu rundingan sama suami istri. Kita balas apa ya? Kita sering kasih ini loh sama si A, sama si B, sama si C. Kita mau balas apa ya? Itu yang punya pemikiran yang bagus. Aduh, aku sudah ditebus. Ya, aku sudah dibebaskan dari kesia-siaan. Aku sudah dibebaskan dari hukuman. Sekarang apa yang saya perbuat? Luar biasa. Ya, kalau orang Kristen bisa berpikir begitu, itu luar biasa, saudaraku. Ya, apa yang bisa saya buat? Haleluya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Nah, kita sudah menikmati kemurahan ini. Kemurahan, sekali lagi, itu kita nggak beli, namanya kemurahan. Ya, aku nasihatkan kamu, kata Paulus. Demi kemurahan Allah ini aku nasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan, bukan berkorban. Kalau orang korban itu terpaksa. Ya, loh, mana dompetmu ya? Kenapa Pak? Waduh, saya jadi korban pencopetan loh kan? Namanya korban itu terpaksa, sebenarnya nggak mau dompetnya hilang. Tapi karena kecopet terpaksa korban pencopetan. Tapi kalau mempersembahkan itu dengan sukarela memang menyerahkan. Nah, itu bedanya. Kita bisa bedakan ya. Persembahan kami dengan sukarela kan? Sedikit sekali kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oh, persembahan sedikit sekali, ada uang yang banyak diberikan yang sedikit. Ganti Tuhan yang nyanyi. Kamu ku berkati sedikit sekali. Terus ginanya kau terima. Terus dengan sedih hati atau dengan senang hati? Oh, berkatmu cuma sekian. Ya Tuh, aku sudah berdoa sedemikian besar banyaknya. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Ternyata Tuhan berkata, engkau ku berkati
sedikit sekali. Jadi kalau mempersembahkan itu harusnya dengan sukarela. Ya, bukan dengan terpaksa. Aduh, terpaksa aku berkorban hari ini. Berapa yang diminta? Loh, kalau persembahan dengan hati yang tulus mempersembahkan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan, berikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang benar, ibadah yang sejati. Ya, persembahkan. Jadi kalau ibadah tidak cuma hatinya toh. Walaupun saya nggak datang, hati saya datang di gereja. Oh, bukan itu, saudaraku. Persembahkan tubuhmu, ayo datang ibadah. Ya, jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang harus kita buat sekarang kalau kita ngerti betapa pentingnya kematian Tuhan karena kita ditebus dari dosa, ya, dan kita bisa balas sekarang dengan mempersembahkan hidup ini. Sama seperti Tuhan dengan rela hati mempersembahkan hidupnya mati untuk kita, maka kita juga harus rela mempersembahkan kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Nah, janganlah kamu menjadi sama dengan orang-orang dunia ini. Model rupa, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi rubahlah hatimu dengan pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudaraku, kita harus dapat membedakan diri di tengah-tengah masyarakat. Ya, kita bergaul dengan siapapun boleh, tapi Alkitab katakan jangan jadi sama dengan orang-orang duniawi dalam arti sikap hidupnya. Nah, seringkali kita menggunakan peribahasa Indonesia, di kandang kambing kami ngemek, di kandang sapi kami menguak, di kandang ayam kami Kenapa? Supaya disenangi. Oh, tidak. Pertama saya masuk ke sini, orang-orang di sini punya budaya ya. Seperti saya katakan, salah satunya minum. Saya diajak minum, ayo Pak, sini Pak, ajak minum. Ya, dulu biasanya kan di teras rumah itu. Pak, saya ngikuti. Saya duduk, silakan makan Pak. Ada kue-kue saya makan, kacang saya makan. Terus disodori gelas minuman. Ini Pak, silakan. Maaf, kali ini saya tidak bisa. Benar saya tidak mau. Kenapa Pak? Kalau saya minum ini saya besok tidak bisa khotbah. Oh iya Pak ya, maaf. Sejak itu sekarang kalau mereka minum dari teras rumah, di belakang rumah. Saya nggak mau ngikuti mereka, saudaraku. Dia yang harus ngikut saya. Di mana? Dengan saudara. Hidup di kampung kan kebanyakan. Supaya disenangi, kita hidup sama dengan mereka. Supaya dicintai oleh pacarnya, ya hidupnya sama dengan pacarnya. Jangan. Tuhan akan kasih yang terbaik kalau kita bisa mendahulukan hidup ini untuk kemuliaannya. Ya. Jadi hati-hati yang mau menikah, yang mau bekerja, ya. Oh, kalau tidak saya tidak jadi pendeta, benar saudara. Saya jadi bos. Karena saya kerja di percetakan, saya ditawari. Wan, ini saya buka cabang ya di mana-mana. Kamu saya angkat jadi direktur. Jadi kamu akan tangani itu semua. Syaratnya satu, jangan kamu ke gereja. Gimana? Ayo, kalau saudara mau nggak? Oke, saya terima tawaran ini, tapi saya berhenti dari pekerjaan ini. Benar saya keluar. Saudara, sampai sekarang saya nggak miskin kok. Ya. Hidup saya dari hari-hari memang ya itu pas-pasan, pas butuh, pas ono. Tapi saya hidup tenang sampai hari ini. Hati-hati dengan penawaran-penawaran semacam itu.
Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi rubahlah hatimu dengan pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti apa yang jadi kehendak Allah yang baik dan berkenan dan yang sempurna. Dan saya yakin kalau kita bisa memahami dan mengerti kunci kita membalas, maka kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Iya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini.